Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullahu taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini Allah limpah ruahkan keberkahan bagi kita semuanya. Di awal sepertiga yang kedua Allah berikan kita inayahnya, maunahnya untuk bisa menggenapkan tanggal 11 ini dengan berbagai ibadah. Kita sama-sama berdoa semoga apa yang telah lalu dari 10 hari pertama bulan Ramadan Allah ampuni segala dosa kita semuanya, Allah terima segala amal soleh kita, dan Allah bantu diri kita untuk bisa memperbaiki apa-apa yang kurang di 2/3 berikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini bayangan saya tadi tidak seperti ini Pak nih. Saya sudah briefing, ini nanti kajian atau kultum ya. Kalau kajian dengan posisi kultum kayaknya agak nyiksa ustadznya ya. 40 menit 60 sampai selesai berdiri kayaknya kurang afdol. Bapak Ibu, bismillah, apa yang nanti akan kami sampaikan sedikit, kalau itu menjadi ilmu yang baru, semoga itu jadi ilmu yang memberikan manfaat bagi kita semuanya, menambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ilmu yang kami sampaikan ini hadirin semuanya sudah tahu, maka semoga sebagaimana disebutkan ulama, fa inna fil i'adati ifadah. Sesungguhnya dalam pengulangan ilmu itu akan ada manfaat. Akan ada manfaat bagi orang-orang yang mengulangi ilmunya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, disadari atau tidak, kita merasa semakin kesini waktu itu berlalu semakin cepat. Rasanya baru kemarin kita memasuki malam Jumat, sekarang sudah malam Jumat lagi. Rasanya baru kemarin kita memulai Ramadan, hari ini kita sudah menginjak tanggal 11. Itu artinya sudah berlalu 1/3 dari bulan yang para salafus saleh itu menunggu setahun penuh kedatangan bulan ini. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, seorang ulama bernama Mu'alla Ibnul Fadl, beliau bercerita, kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para salafus soleh di kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimampukan untuk bertemu dengan bulan Ramadan sejak 6 bulan sebelum kedatangannya. Jadi sejak bulan Rabiul Awal, para salafus soleh itu di antara kebiasaan harian mereka
mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperjumpakan dengan bulan yang hari ini kita berada di dalamnya. Barang siapa yang sepertiganya itu berlalu sia-sia, maka sungguh dia telah kehilangan begitu banyak kemuliaan. Dan tidak ada cara penyesalan terbaik kecuali dia mengoptimalkan yang tersisa, dan itu masih sangat banyak. Para ulama rahimahumullah berkata, Bapak Ibu, kalau ada satu waktu yang mulia, maka Allah menjadikan bagian paling akhir itu adalah bagian paling mulia. Saya ulangi kaidahnya. Kalau Allah ciptakan satu waktu mulia, maka Allah jadikan waktu terakhirnya, bagian terakhirnya itu adalah bagian yang paling mulia. Sebagaimana hari Jumat, hari mulia kita alami setiap pekan, maka Allah jadikan akhir dari hari Jumat, yaitu pada asar sampai maghrib, itu adalah waktu yang paling mulia. Begitu juga dengan bulan Ramadan, Allah jadikan 30 hari atau 29 hari, kemudian Allah jadikan sepertiga paling akhir itu sepertiga yang paling utama. Maka bagi kita yang kurang lebih 10 hari berlalu tidak sesuai dengan apa yang kita doakan kepada Allah, dulu kita minta ditemukan dengan bulan Ramadan, tapi begitu bulan ini Allah hadirkan, ternyata kita sia-siakan. Maka di kajian malam hari ini sebagai muhasabah, sebagai refleksi diri, benar atau tidak niatan kita bahwa Ramadan kali ini harus menjadi Ramadan yang lebih bermakna daripada Ramadan sebelumnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, sudah berapa Ramadan kita temui, dan banyak sekali target Ramadan itu yang kemudian berhenti di tengah jalan. Target kita nggak muluk-muluk. Kita nggak seperti Imam Syafi'i yang beliau mentargetkan satu bulan itu bisa khatam 60 kali Quran. Riwayat yang disebutkan annahu kana yakhtimul Qur'ana fi ramadhana 60 marrah. Itu berarti Imam Syafi'i satu hari itu Pak khatam berapa kali? 2 kali. Kita nggak seperti Imam Syafi'i. Target kita paling mentok. Kalau sebelumnya sudah istiqomah 1 kali khatam dalam sebulan, ya pantas-pantasnya kalau bulan Ramadan tambah 1 begitu. Tapi begitu masuk pekan kedua, begitu masuk 10 hari yang kedua, itu kita seakan-akan lupa dengan target-target kita yang kita canangkan di awal. Maka di kajian kali ini kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan kita penguat sehingga kita bisa lulus dari Ramadan kali ini, dan ini Ramadan yang paling manis yang pernah Allah hadirkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, setidaknya ada 7 amalan yang berkaitan dengan Ramadan. Tentunya tidak akan kita sampaikan secara detail, tapi sebagaimana disampaikan oleh salah satunya beliau Syekh Abdus Salam Asy-Syuwair, seorang ulama di Arab Saudi, beliau menyebutkan orang yang menghiasi Ramadannya itu tidak lepas dari 7 ibadah. Satu yang pertama adalah ibadah siam. Ibadah siam. Ada satu poin penting Bapak Ibu rahimakumullah yang ingin saya sampaikan. Puasa Ramadan, Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan kullu amal ibni Adam lahul hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Semua amal soleh seorang manusia, seorang muslim itu punya potensi dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa Allah tidak tentukan berapa pelipatannya, dan ini kata para ulama menunjukkan kebesaran nilai pahala puasa. Satu sisi hadis ini memberikan kita kabar gembira, Pak. Seberapa besar Allah siapkan bagi kita semuanya pahala di balik puasa kita. Tapi di hadis yang lain Rasulullah menyebutkan
man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kalau ada seorang muslim, dia puasa sama seperti yang lainnya, niatannya sama seperti yang lainnya, tapi dia tidak meninggalkan perkataan yang keji dari lisannya, perbuatan yang tidak Allah ridhoi, falaisa lillahi hajatun. Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dengan puasa seperti itu. Artinya di hadits yang pertama kita bergembira dengan besarnya pahala yang Allah siapkan, tapi di hadis yang kedua kemudian jangan-jangan selama ini 30 hari kita full puasa, kita merasa semuanya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi coba kita lihat bagaimana lisan kita dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan orang-orang yang kita kenal, atau tangan kita, atau fisik kita yang kemudian menyakiti orang lain. Maka nasihat bagi diri kami pribadi dan jamaah semuanya, di antara hal yang perlu untuk kita cermati adalah jangan sampai kita melakukan seolah-olah ini puasa yang paling baik, tapi ternyata semuanya tergerus karena apa yang keluar dari lisan, apa yang terlahir dari perbuatan kita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua adalah qiyam atau salat tarawih. Masya Allah tabarakallah. Saya tadi masuk di sini tuh, ini pertama kali saya masuk di kampung ini. Tidak menyangka ada masjid semegah ini. Ini masjidnya semegah Masjid Kuba ya. Namanya Masjid Al-Muhajirin. Saya khawatir yang hadir ini semulia Abu Bakar dan juga sefaqih Umar Ibnul Khattab. Makanya agak ndredeg juga ini, Pak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Apa yang barusan kita kerjakan Bapak Ibu rahimakumullah, salat tarawih. Rasulullah dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini saya ulang di beberapa tempat karena penting. Rasulullah menyebutkan man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam hatta yansarifa. Ini perlu digarisbawahi, Pak. Hatta yansarifa itu maksudnya sampai imam itu selesai. Bukan hanya dari tarawihnya, tapi juga dari witirnya. Saya mendapati di beberapa masjid, kalau nanti imamnya itu sudah bacaannya di luar juz 30, nanti sudah start nyolong rakaat gitu. Jadi nanti 8 rakaat pulang, tapi masalahnya nggak pamit begitu. Dan ini tentu kehilangan yang besar. Rasulullah menyebutkan hatta yansarifa, maksudnya sampai imam itu selesai. Dia ikuti imam 8 rakaat tambah 3 rakaat salat witir, maka dia ditulis sebagai orang yang mendapatkan keutamaan sholat malam semalam suntuk. Dari sejak waktu isya sampai waktu subuh, dia tercatat sebagai orang yang sholat tahajud. Masya Allah tabarakallah. Kemudian amalan yang ketiga yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Asy-Syuair adalah tilawatul Quran, Bapak Ibu rahimakumullah. Ini kalau tidak ada kajian seperti ini, saya husnudzon panjenengan pulang atau tetap di masjid untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ngaten Pak. Ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diamini oleh para sahabat, dan tadi saya sebutkan imam yang menjadi kiblat kaum muslimin mayoritas muslimin Indonesia, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketika datang bulan Ramadan, beliau tinggalkan kajian-kajian yang selama di luar Ramadan beliau lazimi untuk fokus kepada Al-Quran. Makanya beliau bisa mengkhatamkan sampai 60 kali. Kalau di luar Ramadan ada larangan, iqra'hu fi kulli thalath. Jangan kamu baca Al-Quran itu di bawah 3 hari. Itu maksudnya di luar Ramadan. Adapun di dalam bulan Ramadan, maka para ulama sudah sepakat hal ini tidak berlaku atau masuk dalam kategori istisna atau pengecualian. Maka tadi saya sampaikan Bapak Ibu rahmatullah, masing-masing kita punya target. Kalau seandainya Imam Syafi'i 60 kali khatam, maka kita lebih tahu diri kita. Kita bisa mampu seberapa, maka maksimalkan. Kemudian yang keempat,
amalan yang berkaitan dengan bulan Ramadan dan perlu kita muhasabah adalah sedekah. Sedekah. Bapak Ibu, ada yang di antara kita Allah lebihkan dari segi fisik, ada yang dilebihkan dari segi harta, masing-masing punya potensi yang bisa dioptimalkan. Rasulullah SAW suatu ketika ditanya, ayus shadaqati afdal, sedekah apa yang paling mulia? Beliau menjawab, shadaqatun fi Ramadan. Dalam hadis yang lain Rasulullah disebutkan, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Kalau kita cari di kalangan para sahabat, orang yang paling dermawan adalah Rasulullah. Dan ketika masuk bulan Ramadan, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan, dan beliau ketika memasuki bulan Ramadan, kedermawanan itu tambah menjadi-jadi. Artinya apa yang beliau infakkan di bulan Ramadan itu sangat jauh berbeda dengan apa yang beliau infakkan di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, dan di bulan-bulan yang lain. Maka tinggal kita seberapa besar keinginan kita untuk bersedekah, maka sebegitu juga yang perlu kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, ibadah yang terikat dengan Ramadan adalah iktikaf. Benar bahwa yang masyhur di kalangan ulama, iktikaf dimulai sejak tanggal 21 sampai tanggal 30. Tapi kalau kita mau mentelaah, Rasulullah SAW di awal Islam, beliau memulai iktikaf itu sejak malam pertama bulan Ramadan. Itu artinya tidak menjadi larangan seorang muslim itu sudah nyicil, sudah berlatih. Kalau saya tanggal 21 baru memulai iktikaf, bisa jadi saya tidak kuat, bisa jadi saya tidak terbiasa. Maka sejak di tanggal 1, sejak di tanggal 11, saya akan berlatih mungkin dari ba'da maghrib sampai ba'da isya, dari ba'da tarawih sampai jam 10, jam 11, silahkan. Karena seorang yang iktikaf, apapun yang dia lakukan, bahkan diamnya, bahkan tidurnya di masjid, itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, semoga Allah mampukan, semoga Allah memberikan rizki Bapak Ibu. Salah satu amalan yang semoga minimal sekali kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu adalah umroh di bulan Ramadan. Semoga Allah mampukan kita, keluarga kita untuk bisa umroh di bulan Ramadan. Karena dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan, fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Orang kalau bisa umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya setara pahala haji. Kemudian yang ketujuh, amalan yang berkaitan dengan bulan Ramadan adalah doa. Doa. Dalam hadisnya Rasulullah pernah menyebutkan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watus shaim hina yuftir, yaitu doanya seorang berpuasa ketika menjelang iftar. Jadi 10 menit, 15 menit yang disunnahkan oleh Rasulullah adalah seorang muslim duduk menghadap kiblat dalam posisi dia siap untuk menyantap iftar, tapi sambil menunggu adzan maghrib dia langitkan doa-doanya. Begitupun juga apa yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang perlu saya lakukan ketika saya menjumpai malam Lailatul Qadar? Rasulullah kemudian menyebutkan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibunda Aisyah. Terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, kalau tadi saya sebutkan ada 7 amalan, ada 1 amalan lagi yang terkadang karena kekurang ilmuwan atau kekurang sadaran bahwa ada 1 ibadah besar yang tidak pantas kita lupakan di bulan Ramadan, yaitu memperbanyak istighfar dan juga memurnikan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman atau doa keburukan bagi orang-orang yang memasuki bulan Ramadan, bukan kepada orang kafir Bapak Ibu. Allah melalui lisan Rasulnya mengingatkan, memberikan ancaman bagi seorang muslim yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia menyia-nyiakan kehadiran Ramadan itu. Raghima anfu rajulin, kata Rasulullah,
Sungguh sangat celaka seorang laki-laki maupun perempuan. Dakhala alaihi Ramadan. Dia bertemu dengan bulan Ramadan, thumman salakha. Kemudian bulan Ramadan itu berlalu 29 harinya atau 30 harinya, qabla an yughfara lahu. Sebelum kondisinya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan hadis ini dengan apa yang tadi disampaikan oleh Rasulullah kepada Ibunda Aisyah di malam Lailatul Qadar, di malam penentuan takdir yang kedua, di malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya, Rasulullah mengajari doa kepada Ibunda Aisyah, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, Engkau mencintai ampunan atau mencintai hamba-Mu yang meminta ampunan, maka ampunilah kami semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan sebagai penutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan kali ini tidak seperti Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan yang berlalu tanpa makna, Ramadan yang berlalu tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memasuki bulan Syawal itu masih seperti biasanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling berarti, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.